Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bariklana Hanur, NIM 241040064 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi hukum Islam dalam masyarakat. Pertama adalah pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam ini adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur hubungan manusia dan Allah, sesama manusia dan lingkungan. Hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Eksistensi atau keberadaan hukum Islam dalam masyarakat yaitu adalah keberadaan atau peran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat yaitu ada beberapa. Pertama yaitu adalah mengatur perilaku masyarakat, yaitu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah melindungi hak individu. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik secara adil. Yang keempat adalah sebagai alat perubahan sosial, yakni menuju masyarakat yang lebih baik. Intinya adalah tanpa hukum kehidupan masyarakat akan kacau, karena setiap orang bertindak sesuai keinginan sendiri. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Kebutuhan hukum yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan hukum bagi masyarakat. Mengapa masyarakat membutuhkan hukum? Yang pertama adalah untuk mengatasi konflik atau menghindari konflik. Yang kedua yaitu adalah mengatur hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah menciptakan ketertiban sosial. Yang keempat adalah mewujudkan keadilan bagi semua orang. Dasar filosofis dari hukum Islam atau makasih syariahnya yaitu adalah pertama, agama atau hifz az-din. Yang kedua adalah jiwa atau hifz nafs. Yang ketiga adalah akal atau hifz al-aqal. Yang keempat adalah keturunan atau hifz al-nasl. Dan yang kelima adalah harta, hifz al-mal. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pemahaman hukum Islam, yaitu pertama pengertiannya adalah karena tidak semua persoalan yang dijelaskan dalam rinci dalam Al-Quran dan hadis, para ulama menggunakan metode tertentu dalam menetapkan hukum. Pertama yaitu adalah ijtihad, yaitu adalah usaha sungguh-sungguh untuk menggali hukum. Yang kedua adalah qiyas, yaitu adalah analogi dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat adalah istishad atau memilih hukum yang lebih dari kemaslahatan. Yang kelima adalah maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Terdapat beberapa mazhab besar dalam Islam, yaitu pertama adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan mazhab-mazhab tersebut bukan pertentangan, tetapi kekayaan pemikiran Islam dalam menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Selanjutnya adalah praktik hukum Islam dalam masyarakat, yaitu praktik hukum Islam adalah penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab perbedaan pelaksanaan hukum Islam adalah pertama, pembedaan pemahaman agama. Yang kedua adalah perbedaan mazhab. Yang ketiga adalah pengaruh budaya dan adat. Yang keempat adalah perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Yang kelima adalah pengaruh modernisasi dan perkembangan zaman. Perbedaan ini bukan kelemahan, tetapi menunjukkan kemampuan hukum beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Keenam adalah bentuk-bentuk hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu adalah fatwa, yaitu pendapat hukum dari ulama atau lembaga keagamaan sebagai jawaban atas suatu masalah. Yang kedua adalah fikih, yaitu hasil pemikiran ulama dalam memahami hukum Islam. Yang ketiga adalah komplikasi hukum Islam, yaitu adalah kodifikasi hukum Islam yang digunakan dalam peradilan agama. Yang keempat adalah jurisprudensi atau putusan hakim dalam menjadi rujukan dalam kasus serupa. Yang kelima adalah adat, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keenam adalah
kanun, yaitu adalah peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam, seperti yang ada di Aceh. Hukum Islam dan pranata sosial, yaitu adalah sistem norma yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat beberapa peran hukum Islam dalam pranata sosial. Yang pertama adalah pranata keluarga, yaitu adalah mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, dan warisan. Yang kedua adalah pranata ekonomi, yaitu adalah mengatur jual beli, utang piutang, zakat, larangan riba. Yang ketiga ada pranata pendidikan, yaitu adalah mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Yang keempat adalah pranata sosial dan budaya, yaitu adalah mengatur etika dan moral dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum Islam dalam pranata sosial ini adalah pertama membentuk norma sosial. Yang kedua yaitu adalah menjadi alat kontrol sosial. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat adalah membangun solidaritas melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima adalah beradaptasi dengan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi yaitu adalah eksistensi hukum Islam dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya aturan ibadah, tetapi juga sistem yang mengatur aspek kehidupan. Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan, melindungi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun terdapat perbedaan mazhab, dalam praktik pelaksanaannya, hukum Islam tetap relevan dan fleksibilitas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menjadi dasar moral dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.